siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Muyang Diki Garang, kelas A2 semester 1 dengan NIM 2314201061. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan mental pada remaja untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Ibu Jumliati Lambayang, SPD MPD. Kita akan masuk dalam materi. Apa sih itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Mental yang sehat adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia akhirat. Mengapa remaja? Nah, di sini ada 4 fase. Yang pertama ada remaja, yang kedua adalah peralihan anak menuju dewasa, ketiga adalah perubahan fisik dan psikologis, keempat adalah fase pencarian jati diri. Nah, kesehatan mental pada remaja. Yang pertama adalah perkembangan remaja dikenal dalam fase pencarian jati diri karena remaja berada di antara dua persimpangan antara dunia anak-anak dengan dunia dewasa. Yang kedua adalah ciri perkembangan psikologis remaja. Remaja emosi meledak-meledak, sulit dikendalikan, cepat depresi, dan memberontak. Keadaan emosi yang masih labil berkaitan dengan keadaan hormonal. Kita akan masuk dalam faktor yang mempengaruhi mental remaja. Yang pertama, yaitu ada 2. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Nah, di internal, pertama adalah sifat, kedua adalah bakat, dan yang ketiga adalah keturunan. Yang eksternal, dia hanya memiliki 2, yaitu keluarga, sosial, dan masyarakat. Nah, kriteria remaja bermental sehat yang pertama, dapat menerima perubahan-perubahan dalam dirinya dengan tampang dada. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, dapat mengatasi hasrat seksualnya. Keempat, mampu menemukan jati diri dengan berperilaku sesuai jati dirinya. Yang kelima, dapat menyeimbangkan pengaruh orang tua dengan pengaruh teman. Yang keenam, dapat mengaktualisasikan kemampuannya. Yang ketujuh, tidak mudah goyah apabila terjadi konflik. Dan yang terakhir, memiliki cita-cita dan tujuan hidup. Nah, ada beberapa faktor yang membuat kesehatan mental remaja terganggu. Yang pertama adalah biologi. Biologi yang pertama adalah pertumbuhan ciri seksual primer dan sekunder. Yang kedua adalah sulit beradaptasi dengan kondisi fisiknya yang baru. Yang ketiga adalah salah informasi menyebabkan salah persepsi. Yang kedua adalah keluarga. Perjuangan untuk membebaskan diri dari dominasi keluarga, sikap menentang otoritas orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan yang tidak baik dan pergaulan yang salah. Kita akan masuk dalam dampak negatif gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah kenakalan remaja, kedua adalah drung abuse, ketiga adalah seks bebas, keempat adalah bunuh diri, kelima adalah gangguan mental, dan yang terakhir adalah kurang pede.
Nah, beberapa cara mengatasi gangguan mental. Yang pertama, berusaha memahami hakikat manusia yang mempunyai pembawaan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk memahami diri sendiri yang bisa dilakukan melalui introspeksi ataupun umpan balik. Yang kedua adalah konsultasi pada orang yang dianggap bisa memahami, membantu mengatasi masalahnya. Dan yang ketiga, mencurahkan isi hati kepada orang lain yang dipercaya. Dan yang keempat, berpikir positif dengan memandang segala sesuatu dari aspek positif atau hikmahnya. Yang kelima, realistis, yaitu dengan menerima kenyataan fakta secara rasional. Dan yang terakhir, berusaha untuk menyesuaikan